Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min sya'ban faghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Rawahu Ibnu Majah wa Tabrani. Hadirin para jamaah Masjid Al-Ikhlas Gedong Sitihab yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang yang sejuk penuh dengan damai dan berkah ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dikumpulkan dalam suasana keimanan dan keislaman. Semoga nikmat yang kita terima saat ini dan nikmat-nikmat selanjutnya senantiasa dapat kita syukuri dan dapat kita nikmati dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang sangat kita cintai dan rindukan syafaatnya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jasa besarnya lah kita dapat mengenal ajaran Islam yang sangat mulia dan luar biasa ini. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas Gedong Sitihab yang berbahagia rahimakumullah. Sebagaimana biasa, khatib berwasiat mengajak dan menghimbau kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Pada Jumat kali ini, khatib akan menyampaikan syair inspiratif yang ke-613 yang saya susun beberapa hari yang lalu, yang berjudul Keutamaan dan Amalan Bulan Sya'ban. Sya'ban bulan ke-8 memiliki keutamaan. Mari kita memperhatikan guna menambah pengetahuan. Sya'ban bulan ampunan atas dosa dan kesalahan, terutama malam nisfu Sya'ban Allah membuka pintu ampunan. Sya'ban bulan kesempatan, dekatkan diri kepada Tuhan, yaitu Allah yang Maha Rahman, melalui ritual yang disyariatkan. Sya'ban bulan persiapan menyambut datangnya Ramadan, bulan puasa yang bertujuan meraih derajat ketakwaan. Selama berada di bulan Sya'ban, perbanyak melakukan amalan, istighfar, zikir, doa dipanjatkan, puasa sunnah, dan membaca Quran. Setelah kita mendengar untayan bait-bait syair yang khatib susun ini, kita sedikit mendapatkan suatu informasi dan gambaran bahwa pada saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban yang merupakan bulan ke-8 dari penanggalan tahun Hijriah. Bila kita melihat makna Sya'ban itu secara bahasa, artinya terpisah atau terputus. Dikatakan terpisah karena posisinya terpisah dengan bulan Rajab dan Sya'ban. Memang keberadaannya itu terlihat terapit di antara dua bulan, sehingga banyak di antara kita melupakan bulan Sya'ban. Kita ingin lebih mendalami sesungguhnya ada apa di bulan Sya'ban ini.
yang mestinya menjadi perhatian kita sebagai umat Islam. Kalau kita melihat keutamaan-keutamaannya, dapat kita melihat dari gambaran syair tersebut. Yang pertama, keutamaan bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Kita semua pasti mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya amal kita banyak tapi tidak mendapatkan ampunan darinya. Walaupun amal kita sedikit, karena kita memang bukan orang yang betul-betul memiliki kesempurnaan dalam ilmu agama. Kalau Allah mengampuni kita dan memaafkan kesalahan kita, itu adalah satu yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari pada bulan Sya'ban ini kita yang mengaku dari setiap kita pasti banyak mendapatkan hal-hal yang bersifat menyalahi syariat agama. Telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, apakah sifatnya besar, kecil disengaja maupun tidak. Maka itu adalah catatan dosa yang bila kita biarkan, maka dosa itu akan menumpuk dan menumpuk hingga ajal kita datang nanti. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan selebar-lebarnya pada bulan Sya'ban ini untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Jangan sampai ada sedikit pun dosa kita melekat yang membuat cederanya keikhlasan dan keimanan yang ada dalam diri kita. Dan puncak diampuni dosa kita nanti bila memasuki malam nisfu Sya'ban, yang artinya pertengahan bulan nisfu Sya'ban. Nabi kita bersabda, "Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Rawahu Ibnu Majah wa Tabrani. Sesungguhnya Allah benar-benar memperhatikan pada malam pertengahan di bulan Sya'ban. Maka dia akan mengampuni dosa semua makhluknya, kecuali bagi mereka yang syirik atau bermusuhan di antara sesama. Kita akan menanti-nantikan momen nisfu Sya'ban. Kita bisa datang di tempat-tempat peribadatan kita seperti musala atau masjid untuk bersama-sama memohon ampun atas segala dosa-dosa kita, disertai dengan zikir-zikir, disertai dengan doa-doa. Moga kiranya dosa kita 11 bulan yang lalu terhitung dari sejak Sya'ban ini, moga-moga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali kalau kita masih hidup di bulan Sya'ban ini, terutama di pertengahan nanti, itu mungkin adalah akhir Sya'ban yang kita temui. Dan tahun depan Sya'ban itu tidak kita jumpai oleh karena malaikat sudah mencabut nyawa kita dan kita berada pada alam yang berbeda. Yang berikutnya, keutamaan bulan Sya'ban adalah sarana atau media mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Kalau selama ini kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin kurang begitu berasa dan kurang begitu intens, maka mari kita belajar memasuki tanggal 1 Sya'ban hari ini. Mulai kita kondisikan batin kita, jiwa spiritual kita, agar benar-benar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita melaksanakan tugas kewajiban kita beribadah, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Ketika kita dekat kepada Allah, itulah surganya dunia. Betapa lapang jiwa kita, betapa terang pikiran kita bila
kita dekat kepada Allah, Allah pun dekat kepada kita. Ingatlah bahwa yang membuat kita tersiksa batin kita, yang membuat kita pikiran kita menjadi suntuk dan sumpek oleh karena terlalu banyak beban-beban dunia yang kita geluti di atas muka bumi ini. Maka melalui sarankan ibadah-ibadah itu seperti sholat, itu akan membuat beban-beban itu akan terpinggirkan dan tersingkirkan karena kita mohon kepada Allah agar Allah selalu bersama kita siang dan malam, menyemangati kita, memberikan kita energi-energi yang baru, memberikan kita semangat-semangat yang baru agar kita tetap optimis dan mantap menjalani kehidupan ini walaupun dikelilingi oleh badai, ujian dan cobaan yang tiada habis-habisnya. Karena Allah berjanji, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Inilah sesungguhnya yang menjadi tugas pokok kita. Bagaimana kita selalu dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Oleh karena itu, adanya kewajiban salat 5 waktu itu adalah kesempatan emas kita untuk bercengkrama, berhubungan mesra kepada Allah, terutama di sujud kita. Kita curhat dan menangis di hadapannya, mengadukan segala persoalan kehidupan kita, agar Allah berkenan menolong dan membantu kita, sehingga kita benar-benar ringan menghadapi beban-beban tugas kehidupan di atas muka bumi ini. Kemudian yang berikutnya, Sya'ban keutamanya adalah sebagai persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, di mana pada bulan suci Ramadan nanti merupakan jalan tercepat dan terefektif untuk meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan Sya'ban ini untuk menggembleng jiwa kita, menggembleng hati kita. Jangan sampai kita memiliki keraguan-raguan terhadap kebesarannya. Jangan sampai kita memiliki kebencian terhadap sesama. Jangan sampai kita merasa punya dendam terhadap sesama. Kalau penyakit-penyakit ini tidak kita bereskan, lalu kita bawa di bulan suci Ramadan ini, maka mustahil derajat ketakwaan itu akan diberikan kepada kita. Jadi, yang akan meraih derajat ketakwaan adalah mereka-mereka yang secara spiritual keimanan dan ketakwaannya telah dibereskan, telah diperhatikan dengan maksimal pada bulan Sya'ban ini. Sehingga ketika Ramadan nanti tiba, kita benar-benar merasakan suasana yang berbeda. Memiliki tingkat spiritual yang tinggi, kenikmatan yang luar biasa dalam puasa kita. Walaupun didera oleh rasa haus dan lapar, tetapi semua itu menjadi suatu kenikmatan. Kemudian pada malam harinya kita pun ikut salat tarawih untuk menyempurnakan puasa yang kita lakukan. Sesungguhnya derajat ketakwaan ini bukanlah hal yang mudah. Ini level tertinggi dan ini menjadi pembeda antara manusia satu dengan yang lainnya. Kemuliaan itu tidak diukur dari seberapa besar kekayaan yang kita miliki. Kemuliaan itu tidak diukur dari setinggi apa pangkat yang kita miliki. Tidak diukur dari setinggi apa gelar yang mentereng dalam diri kita. Allah berfirman menegaskan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka harapan kita lewat Ramadan nanti kita benar-benar sibuk secara khusyuk, patuh, tunduk dan patuh mengikhlaskan hati untuk beribadah, berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita memperbanyak tadarus, mengkaji Al-Quran, dan kita berusaha untuk selalu salat tarawih on time sampai hari terakhir. Maka insya Allah ketakwaan itu otomatis akan diberikan secara percuma kepada kita.
Sehingga menghadapi 11 bulan yang akan datang, kita memiliki mental yang baru, sikap yang baru, yaitu menjadi manusia yang kafah. Seandainya tahun depan Ramadan tidak kita jumpai oleh karena umur kita habis, itu tidak jadi masalah karena kita sudah siap dengan bekal-bekal pahala yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari di bulan Syaban ini guna menyongsong datangnya Ramadan 29 hari ke depan, kita perbanyak istighfar, kita berbanyak berzikir. Setelah kita sholat, jangan buru-buru pergi. Kita sempatkan beberapa menit untuk berzikir. Kemudian kita berdoa dengan doa yang kita inginkan, tergantung hajat dan kebutuhan kita. Jangan malu-malu berdoa. Sebutkan secara rinci apa doa kita. Maka Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Syaratnya satu, yakin bahwa Allah pasti akan menjawab doa-doa saya. Juga kita berusaha berpuasa sunnah seperti Senin dan Kamis atau puasa Nabi Daud jika itu memungkinkan. Dan juga kita berusaha untuk membaca Quran semampu-mampu kita, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan terbawa dalam bulan Ramadan nanti menjadi suatu training yang tidak memberatkan dan tidak membebani kita selama berpuasa di bulan Ramadan. Semoga sedikit khutbah singkat yang khotib sampaikan ini memberikan suatu manfaat yang besar sebagai bekal terbaik kita dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.